Setelah kehilangan kursi balapnya di KTM pada akhir 2024, Augusto Fernandez kini menemukan peran signifikan sebagai test rider resmi untuk Yamaha dan menyatakan bahwa kembalinya ia ke MotoGP secara penuh pada tahun 2026 tidak akan terwujud. Fernandez awalnya melihat peran ini sebagai batu loncatan untuk kembali ke kelas utama MotoGP. Namun dengan sebagian besar kursi tim sudah terisi untuk musim depan, ia menyadari peluang itu kini sangat terbatas. Kini, pria asal Spanyol itu bukan hanya membantu mengembangkan model M1 saat ini, tetapi juga bekerja pada prototipe V4 dan mempersiapkan mesin 850cc untuk musim 2027. Ia juga menjalani beberapa wildcard dan tugas pengganti ketika dibutuhkan. Saya baik-baik saja di sini. Jujur, saya menikmati prosesnya. Saya menikmati pekerjaan saya. Ayo fokus mengembalikan Yamaha ke puncak. Merupakan sebuah kehormatan menjadi bagian dari itu, kata Fernandez dikutip Crash. Yamaha tengah mempertimbangkan penggunaan mesin V4 pada musim kompetisi berikutnya, periode akhir dari regulasi mesin 1000cc jika terbukti lebih kompetitif. Di sisi lain, pembalap andalan pabrikan, Fabio Quartararo, mulai menunjukkan peningkatan performa di babak kualifikasi dengan torehan 4 posisi pole, namun masih sering dibekap masalah grip dan kesulitan saat menyalip di trek balap. Awal musim 2025 tidak berjalan mulus untuk Fabio Di Giannantonio. Cedera di tes pramusim membuatnya jauh tertinggal dari pembalap lain. Ia bahkan mengaku merasa sangat jauh dari level kompetitif. Namun, semua berubah setelah beberapa seri berjalan. Perlahan tapi pasti, pembalap Ducati VR46 itu menemukan kembali kecepatannya. Ia mulai sering bersaing di depan dan mengumpulkan hasil bagus. Hasilnya, setelah 12 seri, Di Giannantonio sudah meraih 142 poin dan berada di posisi 5 klasemen sementara. Catatan ini jauh lebih baik dibandingkan musim-musim sebelumnya. Di 2024, ia hanya mengumpulkan 112 poin pada titik yang sama, dan di 2023 malah cuma 43 poin. Musim ini ia sudah naik podium beberapa kali, termasuk di Mugello dan Silverstone. Rahasianya, ia bilang, motor GP25 terasa sangat pas dengannya, membuat kepercayaan diri semakin tinggi. Bagi Di Giannantonio, perjalanan ini adalah bukti bahwa kerja keras bisa membalikan keadaan. Dari cedera dan ketertinggalan di awal musim, kini ia menjalani musim terbaik dalam karir MotoGP-nya. Miguel Oliveira, pebalap prima Pramac Yamaha, mengungkapkan hasratnya untuk bisa berlaga di ajang ketahanan bergengsi Suzuka 8 Hours, sebuah momen yang hingga kini masih menjadi impian pribadi bagi dirinya. Sayangnya, kesempatan tersebut masih tertunda untuk tahun ini karena cedera yang membuatnya absen di 3 seri pertama MotoGP. Cedera itu juga memaksanya mundur dari kandidat lineup Suzuka. Ia bahkan mengaku telah mengatakan kepada Direktur Pelaksana Yamaha Racing, Paulo Pavesio, bahwa jika ada keraguan antara dirinya atau pebalap lain, ia rela dicoret dari daftar. Meskipun demikian, Oliveira tetap optimistis dan menegaskan, suatu saat nanti dirinya ingin melakukannya. Hal ini menunjukkan betapa besarnya keinginannya untuk ambil bagian dalam event legendaris tersebut. Meskipun saat ini kondisi fisik dan masa depannya di MotoGP 2026 masih belum pasti. Tren balap MotoGP 2025 semakin menarik dan salah satu yang paling mencuri perhatian adalah konsistensi luar biasa yang ditunjukkan oleh Luca Marini. Meskipun sempat absen selama 3 seri akibat cedera serius, pebalap HRC tersebut menjadi satu-satunya rider reguler musim ini yang belum mengalami crash selama akhir pekan balapan. Selama 9 balapan setelah kembali dari cedera, Marini berhasil menjaga motor tetap stabil. Sebuah prestasi yang tampak mudah di atas kertas, tetapi sejatinya mencerminkan disiplin dan kecermatan luar biasa. Di sisi lain, rekan setimnya di Honda, Johan Zarco dan Joan Mir, justru menjadi rider dengan jumlah crash terbanyak musim ini, masing-masing mencatat 15 insiden. Ketika ditanya tentang rahasia keberhasilannya tersebut, Marini menekankan 4 poin penting.
kesadaran penuh saat balapan, pemahaman yang mendalam terhadap respons motor, kontrol suhu ban yang tepat, dan membedakan antara dorongan maksimal untuk kualifikasi dengan balap jarak jauh. Statistiknya dibandingkan rekan sesama rider juga menarik. Selain Marini, hanya ada 2 rider lain, Fabio Di Giannantonio dan Alex Rins, yang mencatat jumlah crash minimal 3 kali, meskipun sama-sama tampil penuh. Musim MotoGP 2025 menyambut hadirnya wajah baru di jajaran steward, Simon Cravar, mantan pemenang Grand Prix 500cc yang kini ditugaskan sebagai Ketua Panel Steward FIM MotoGP. Berbeda dari pendekatan sebelumnya, Cravar menekankan bahwa perannya lebih dari sekadar memberi hukuman, fokus utamanya adalah melindungi keselamatan para pebalap dan mencegah kecelakaan berulang. Peran saya bukan hanya menjadi orang yang memberi hukuman, saya lebih melihatnya sebagai pekerjaan untuk melindungi pebalap, ujar Cravar dalam wawancara dengan GP1. Dia juga menambahkan bahwa aturan sebenarnya dibuat untuk menjaga keselamatan pebalap, dan steward bertugas untuk mengingatkan agar mereka tidak mengulangi kesalahan berulang yang berbahaya. Pendekatan komunikatif dan empati Cravar mendapat sambutan positif dari pebalap, termasuk Marc Marquez. Setelah pertarungannya sengit dengan Francesco Bagnaia di Mugello, Marquez dipanggil oleh steward bukan sebagai pelaku pelanggaran, tetapi sebagai bagian dari dialog yang konstruktif. Simon Cravar melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Dia ingin mendengarkan semua pebalap, kata Marquez. Test rider Ducati, Michele Pirro, menyatakan berbeda pendapat dengan pembalap WSBK, Alvaro Bautista, mengenai karakteristik sirkuit baru Balaton Park di Hungaria. Bautista menilai sirkuit ini terlalu ketat, hingga MotoGP tidak memerlukan gigi ke-6. Namun, menurut Pirro, pandangan tersebut tidak benar. Para pembalap MotoGP tetap dapat menggunakan gigi ke-6 dengan menyetel rasio transmisi, meski kecepatan puncak mungkin tidak melampaui 300 km per jam. Pirro juga menyoroti bahwa trek ini memang memiliki banyak tikungan lambat dan chicane, sehingga membutuhkan pengereman dan pengumpulan data teknis lebih intensif. Namun, dia tetap menikmati proses tersebut dan menyebut sirkuit ini sangat teknikal, namun tetap menyenangkan untuk dijajal. Beberapa revisi teknis seperti aspal telah dilakukan pada Juni lalu agar trek bisa digunakan oleh MotoGP dan WSBK. Pirro menyebut mayoritas pembalap, termasuk Marc Marquez dan Francesco Bagnaia, menyambut baik lintasan ini.